di tahun 2015 ada tuduhan penghinaan agama, ya. Saya nggak perlu sebutkan lah penghinaannya apa, karena itu Nggak, saya mau tanya apa? Loh, dari tadi saya Anda diperiksa nggak waktu itu penodaan agama? Nggak, saya mau tanya sama Anda. Nah iya. Anda kan mengatakan Anda jujur nggak? Diperiksa nggak? No, kalau Anda tahu, Loh, cerita. Nggak usah. Anda cerita. Itu penghinaan terhadap agama Islam. Masa saya harus ikut menghina? Apa? Ya, udah itu agama Islam kemudian dianggap karena Anda mengarang bebas. Enggak mengarang bebas. Ada nggak? Anda diperiksa nggak tahun 2015? Jujur nggak Anda? Ya, Anda diperiksa polisi nggak 2015? Tenang, Anda nanya. Ya, oke. Dulu ya. Ini kisahnya. 2015 Ade Armando menjadi tersangka dalam kasus pencemaran agama. Itu pendapat saya, terserah saya dong. Iya. Saya mau jelasin. Satu lagi ya. Saya mau jelasin. Dia tadi ngaku-ngaku UGM. Hanya lulusan S2 UGM saja. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Emang kenapa kalau Lampung? Nggak bisa. Gimana Okezoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak membuat suasana menjadi panas lagi ya. Tapi saya ingin katakan begini, bukankah sebenarnya biasa-biasa saja ya? Ada 12 orang itu dituduh mencemarkan nama baik. Maka dia harus datang ke kantor polisi untuk diperiksa kan? Kan biasa-biasa saja. Nggak harus juga kemudian 12 orang itu masuk penjara kok. Ada banyak kasus. Tapi kan ada ancamannya ke sana, Bang. Ada. Tapi saya ingin katakan begini, ya dalam negara hukum, ya kalau terjadi misalnya kasus pencemaran nama baik. Saya menghina orang dan kemudian orang tersebut menuntut saya, ya, atau seperti dikatakan Bung Roy, saya pernah dianggap mencemarkan, menodai agama, ya, saya diadukan ke polisi, saya harus datang ke polisi dan menjawab pertanyaan polisi, bahwa kemudian polisi setelah itu mengatakan bahwa oh ternyata tidak ada cukup bukti nih untuk mengatakan Anda mencemarkan nama baik atau menodai agama, ya biasa-biasa aja, ya jalankan saja. Nah, sekarang dalam kasus kasus ini, yang ingin saya katakan begini, saya agak harus menyampaikan sesuatu, tapi ini argumen saya aja nih Pak Ahmad Zainuddin. Anda kan tadi mengatakan, nih karena saya pendukung Jokowi, ya, Anda mengatakan sebetulnya Jokowi tidak pernah menyebut nama siapapun yang diadukan sebagai terlapor ya. Tidak pernah melaporkan nama siapapun. Tidak pernah melaporkan nama siapapun dan karena itu Anda mengatakan ini mestinya nggak jadi perkara. Karena Anda bilang meskipun Bung Hosidun tadi punya pendapat beda, nggak mungkin karena pasti menyebutkan nama. Karena melaporkan nama kan begitu. Ya, nggak, tapi kan yang saat ini dijelaskan oleh Pak Jokowi, saya tidak pernah menyebut nama loh, ya kan? Pak Jokowi bilang begitu, Pak Iman. Ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya memang boleh, ya, boleh bagi orang untuk tanpa perlu menyebutkan nama seseorang, tapi dia menganggap dia tercemar nama baiknya oleh apa yang dilakukan oleh orang itu. Dan ketahuan itu begini, teman-teman. Dan ini menurut saya ini pengetahuan yang penting diketahui oleh kita semua. Saya menuduh atau misal Pak Jokowi menuduh Roy Suryo mencemarkan nama baik dia. Tapi Pak Jokowi tidak pernah menyebut yang mencemarkan nama baik saya adalah Roy Suryo. Dia cuma bilang nama baik saya tercemar. Oleh apa? Dia bawa 24 video kalau nggak salah, dibawa ke polisi oleh kuasa hukumnya untuk ditonton oleh si polisi. 26. Jadi nama Roy Suryo tidak pernah disebut oleh Pak Jokowi. Pertanyaan besarnya kan adalah boleh nggak itu kasusnya seperti itu. Jadi Pak Jokowi tidak menyebut nama Roy Suryo, tapi setelah polisi mempelajari videonya, polisi lain menentukan salah satu yang dijadikan terlapor adalah Roy Suryo. Jawabannya adalah dari apa yang saya pelajari, Pak Ahmad Zainuddin, itu boleh, ya. Jadi maksudnya yang menentukan nama itu penyidik? Penyidik. Penyelidik atau penyidik. Seingat saya tidak seperti itu. Enggak, sebentar. Baik, saya jelaskan. Oke, karena penyidik nggak mungkin. Atau ada lagi? Ya, saya mau mengatakan penjelasan Anda ini kan bukan pertama kali disampaikan. Saya udah pernah dengar sebelumnya, bukan hanya dari Anda ya. Oke, Kemudian saya pelajari. Ini bahkan ada sebuah dokumen yang ada di websitenya
Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak perlu disebut namanya. Tapi kalau orang sudah bisa, orang cukup, misalnya polisi itu cukup mempelajari videonya dan kemudian melihat bahwa orang yang mencemarkan nama baik Jokowi itu adalah Pak Roy Suryo. Itu boleh, nggak ada masalah di situ. Makanya saya merujuk pada. Jadi kalau logika Anda begini berarti Anda mau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa, cuma kemudian dia merasa dicemari, silakan kemudian diproses hukum, nama-nama diserahkan kepada penyidik. Nah, kalimat Anda agak tendensius tuh. Gimana jadi gimana? Bahwa Pak Jokowi tidak tahu apa-apa, enggak. Nggak, maksudnya tidak tahu apa-apa siapa yang melakukan maksudnya? Enggak, dia tahu tapi dia nggak sebut. Oh, dia tahu tapi dia tidak sebut. Makanya pengecut itu berarti. Ya, saya jelaskan. Enggak, sebentar. Oke, sebentar. Bapak nanti boleh jelaskan. Silakan. Kalau Anda menuduh dia pengecut, itu pendapat Anda. Itu pencemaran nama baik nggak? Enggak, teman-teman ya. Kalau cuman bilang orang itu pengecut, ya itu sih sekedar makian. Itu bukan pencemaran nama baik. Tapi kalau Anda menuduh seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan, dalam kasus ini adalah membuat ijazah palsu. Dia itu pembohong, dia membuat ijazah palsu. Nah, itu karena berulang-ulang, udah 2 tahun itu terjadi, akhirnya kubunya Pak Jokowi melapor ke polisi. Tapi bisa nggak dia datang tanpa menyebut nama? Memang tidak menyebut nama. Jawabannya bisa. Jawabannya menurut apa yang saya pelajari, saya bukan ahli hukum. Dan faktanya seperti itu yang Anda tahu? Yang terjadi seperti itu yang saya tahu. Jadi memang Pak Jokowi tidak menyebut satu pun nama dari 12 orang penasihat itu. Hukumnya? Mungkin. Kan yang ditanya kan Pak Jokowi. Pak Jokowi menjawab tidak pernah. Itu saya sebagai pendukung Jokowi akan mengatakan ya memang boleh. Ya. Nah sekarang Anda akan tanya, ada nggak pendapat lain? Mungkin Pak Ahmad Zainuddin beda pendapatnya dengan saya. Dan itu biasa-biasa aja dalam perdebatan. Saya klarifikasi. Yang pertama beda genus delik pasal umum dengan delik aduan. Delik aduan itu spesial. Bahkan untuk pencemaran nama baik itu tidak selalu tidak sesuai dengan fakta. Sesuai fakta pun kalau orang itu tercemar juga bisa lapor. Misalkan orang itu hitam, dibilang sama dia, kau hitam dekil. Bisa, itu pencemaran karena sangat subjektif tergantung dari pihak yang merasa dicemar. Dan orang yang melakukan pencemaran juga harus limitatif siapa orangnya. Nah beda dengan delik umum misalkan melaporkan pencurian. Siapa yang mencuri? Tidak tahu Pak polisi, tolong cari pencurinya. Nah itu bisa penyidik yang melakukan penyelidikan dan menentukan siapa pencurinya. Lah kalau ini pasal pencemaran fitnah ya jelas siapa orangnya, di video jelas. Contoh kasusnya adalah Pak Yusuf Kalla melaporkan Sylvester Matutina yang hari ini terpidana masih kabur kemana-mana 1,5 tahun itu, limitatif disebut namanya Sylvester Matutina. Pasalnya sama 310 dan 311 KP. Yang terbukti 311 KUHP 1,5 tahun. Itu tidak pernah Pak Yusuf Kalla itu kemudian keluarga menyatakan, saya tidak tahu, silakan penyidik cari siapa yang mencemarkan saya. Melaporkan namanya. Lama harus jelas karena delik aduan. Yang kedua, kalau memang tidak ada dari Pak Jokowi, kan ada kuasa hukum yang itu bertindak untuk dan atas nama Saudara Joko Widodo. Kuasa hukumnya jelas menyatakan, walaupun inisial yang awal ya, ada ES. ES itu muncul dari kuasa hukum Jokowi. TT, RS, RSS, dan K. Itu muncul. Kenapa ketika ditanyakan kepada klien, ya ini dalam hal ini Jokowi, tidak menyebutkan. Nah yang ketiga, ini juga tidak fair Saudara Joko Widodo itu berusaha menyelundupkan pasal yang targetnya adalah memenjarakan orang di tingkat penyidikan. Apa? Pak Yusuf Kalla itu gentle, dia hanya laporkan 310 KUHP dan 311 KUHP. Tidak diselundupkan pasal 35 Undang-Undang ITE. Apa itu artinya? 35 Undang-Undang ITE. 310, 311 kan pencemaran nama baik ya? Ya, 310 itu pencemaran, 311. Terus penyelundupan pasal maksudnya apa? 32, 35. 35 ini ancaman pidananya adalah 12 tahun, sehingga menurut KUHP jika seseorang nantinya ditetapkan tersangka dengan ancaman lebih dari 5 tahun bisa ditahan. Harusnya kalau memang fair gentleman Saudara Joko Widodo hanya melaporkan dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP, dan yang masih relevan jika menggunakan Undang-Undang ITE adalah pasal 27A Undang-Undang ITE ya ini berkaitan dengan menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Kenapa diselundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE ancamannya 12 tahun? Kenapa diselundupkan pasal 32 yang ancamannya 8 tahun? Ini ada intensi jahat dari pelapor yang ingin memenjarakan rakyatnya pada proses penyidikan. Sementara di sisi yang lain, Saudara Joko Widodo menyatakan, saya tidak ingin memenjarakan orang begitu. Jadi saya kira kalau memang Saudara Joko Widodo tidak menyebutkan nama, kita juga minta Saudara Joko Widodo dan timnya jujur. Karena
Justru tim hukumnya yang sudah menyebut nama. Hanya terakhir ketika klien kami Abraham Samad ya dijadikan salah satu terlapor, ditanya media, ngeles. Nah, saya mau tegaskan yang tadi sempat kepotong. Pak Mahfud MD, saya terima kasih Pak Mahfud, juga terima kasih seluruh yang memberikan dukungan kepada klien saya ya, Pak Abraham Samad. Kenapa hanya Pak Abraham Samad ketika itu yang diberikan dukungan? Karena konteksnya dalam rangka pemeriksaan Pak Abraham Samad. Kalau yang lainnya nanti kita gali dukungan lagi. Jadi ini bukan karena subjektivitas hanya ya membela Pak Abraham Samad, tapi itu adalah simbol bahwa kriminalisasi di negeri ini baik terhadap Abraham Samad maupun yang lainnya tidak boleh dilakukan baik secara langsung maupun meminjam otoritas negara dengan dalih proses penegakan hukum. Itu intinya. Oke, saya boleh pendapat lagi ya? Enggak, karena jadi yang perlu clear adalah bahwa Bung Ahmad ini sudah mengatakan bahwa bisa saja atau sebaiknya disebut nama orang yang mencemarkan nama baik tersebut. Fine, itu bagus, baik ya. Tapi kalau sampai Pak Jokowi tidak menyebutkan nama orang tersebut juga nggak apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak melanggar. Tim kuasa hukumnya Pak Jokowi tidak melanggar dengan melakukan langkah mereport adanya pencemaran nama baik terhadap dia. Justru di situ kenapa penyidik menindaklanjuti delik aduan tanpa disebutkan nama terlapornya kok ditindaklanjuti? Ini karena artinya boleh. Kekuasaan Jokowi masih punya pengaruh di institusi kepolisian sehingga polisi masih bisa bekerja walaupun tidak disebut nama. Coba kalau yang laporan Pak Roy Suryo berapa kali nggak ditindaklanjuti? Coba kalau laporannya TPUA tidak ditindaklanjuti. Baik. Enggak, saya mau bilang ini Pak saya Ahmad. bantu ya. Enggak, saya mau bilang begini Pak Ahmad. Enggak apa-apa. Saya cuma mau bilang boleh. Bagi saya problem itu. Ya itu pendapat Anda. Pendapat Anda begitu. Pendapat saya begitu. Pendapat teman-teman Fitra dan kawan-kawan juga lain kan. Itu oke dalam sebuah masyarakat demokratis kita beda pendapat ya. Tapi kalau ditanya itu melanggar hukum, tidak melanggar hukum. Memang bisa dilakukan. Kayak misalnya begini. Saya itu menonton ada sebuah video yang memaki-maki saya ya. Dan memfitnah saya. Saya nggak tahu siapa orangnya itu yang memfitnah saya. Ada fotonya, ada gambarnya, ada videonya. Saya bisa nggak ngelapor ke polisi dan bilang saya dicemarkan nama baik saya? Jawabannya adalah bisa, boleh. Nah Pak Jokowi entah kenapa Anda boleh tuduh bahwa dia licik, dia nggak adil, dia segala macam. Memang melaporkan video-video ada Bung Roy Suryo, ada Abraham Samad, ada Tifa dan macam-macam. Dia bawa videonya aja, dia laporkan ke polisi. Apakah kuasa hukumnya menyebut nama-nama tersebut? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah Pak Jokowinya tidak melakukan itu. Nah, tapi saya cuma ingin mengklirkan itu dulu. Satu yang saya tambahkan, karena tadi nama saya disebut. Saya ingin tambahkan soal pasal 32 dan 35, Bang Eman. Karena saya termasuk orang yang dulu ikut merancang dan membuat undang-undang. Yang 12 tahun tadi? Ya, pasal itu salah penerapannya. Pasal itu digunakan kalau ada seseorang yang mengirimkan misalnya bukti transfer saya ke Mas Aiman. Harusnya saya transfer 1 juta, tapi saya rekayasa jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu. Karena saya membuat perubahan terhadap gambar yang tadinya benar menjadi tidak benar. Ini diterapkan di gambar ijazah misalnya? Ya, misalnya saya melakukan modifikasi terhadap ijazah itu. Tak tambahin orangnya tadinya pakai kacamata, saya buat tidak pakai kacamata. Itu bisa? Itu bisa. Nah, itu sama sekali tidak kami lakukan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa enggak. Ijazah itu ya as it is. Ijazah itu seperti itu. Kita melakukan analisis terhadap ijazah itu pakai ELA, pakai image comparison itu. Program melakukan analisis. Hasilnya adalah sama. Itu palsu atau tidak. Itu yang penting. Jadi kalau ada orang, adalah teman kader Anda sebenarnya. Ya, yang namanya Dian Sandi. Ini PSI maksudnya? Iya, PSI jelas. Seorang kader PSI namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April memposting itu di X. Bunyi pasal 32 dan 35 salah satunya adalah tanpa izin orang yang bersangkutan, kemudian tanpa melakukan apa-apa dia kemudian tanpa klarifikasi. Itu belum ada klarifikasi ke Jokowi waktu itu dia. Tiba-tiba saja dia memposting. Kemudian dia mengubah aslinya ijazahnya 4 persegi panjang. Tiba-tiba sama Dian Sandi dia-upload jadi trapesium. Itulah perubahan yang harusnya Dian Sandi kena kalau mau fair. Ya, kalau mau fair Dian Sandi lah yang kena 32, 35. Tapi ya gini, saya mau bilang. Satu lagi. Karena tadi nyebut ya fair aja Bang Ade. Betul bahwa Anda dulu pernah ya di tahun 2015 ada tuduhan penghinaan agama ya. Saya nggak perlu sebutkan lah penghinaannya apa karena itu nggak, saya mau tanya apa. Loh, dari tadi saya Anda diperiksa nggak waktu itu penodaan agama? Nggak, saya mau tanya sama Anda. Nah iya. Anda
kan mengatakan Anda jujur nggak? Diperiksa nggak? No, kalau Anda tahu cerita. Nggak usah. Anda cerita. Itu penghinaan terhadap agama Islam. Masa saya harus ikut menghina? Apa? Ya, udah itu agama Islam kemudian dianggap karena Anda mengarang bebas. Enggak mengarang bebas. Ada nggak? Anda diperiksa nggak tahun 2015? Jujur nggak Anda? Ya, Anda diperiksa polisi nggak 2015? Tenang, Anda nanya. Ya, oke. Dulu ya. Ini kisahnya. 2015 Ade Armando menjadi tersangka dalam kasus pencemaran agama. Tapi kemudian setelah itu kasusnya kemudian dihentikan SP3. Betul. Oke. Nah, tapi SP3-nya itu kemudian Mas Aiman di pra-peradilan. Ya. Oleh Majelis Ulama. Pra-peradilannya dikabulkan. Jadi Anda harusnya tersangka kembali. Nah, jadi itu nggak jujur Anda. Enggak, saya mau Anda tanya. nggak jujur. Kalau soal saya dilaporkan ke polisi, Bro. Ya. Saya mungkin sampai 15 kali dilaporkan. Ya udah. Makanya tersangka nggak dulu? Nggak, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu nggak kasusnya apa? Ya udah nggak. Saya cuma bilang aja. Anda nggak tahu. Udah. Saya tahu kasusnya. Saya tidak rela. Anda nggak tahu. Tidak tega untuk menyebutkan kasus pencemaran agama yang Anda lakukan. Itu banget ya, menyakitkan banget bagi agama Islam. Anda itu mengarang bebas seperti bukan Anda mengarang bebas. Sudah jadi tersangka kok mengarang bebas. Saya berhenti. Anda sudah jadi tersangka. Siap, Iya kan? Oke. Oke. Ngaku nggak kalau sudah jadi tersangka? Anda tuh siapa suruh saya ngaku apa gitu? Ya udah, dia nggak jujur teman-teman semua. Dia nggak jujur kalau sudah pernah jadi tersangka. Udah, case close. Terserah seperti gini. Nggak, saya mau bilang satu hal. Ya, saya nggak mau lari kemana-mana. Karena panjang banget nih kalau kita harus ngomongin kasus saya. Saya mau ngomongin kasus saya jelaskan kepada teman-teman yang lain. Tapi panjang lebar nih ya. Nah itu nggak jujur namanya. Nah kasusnya yang di hari ini kita bicarakan kan adalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Nggak jujur kan ngomongin kasusnya sendiri nggak mau? Saya setuju dengan Bung Risman tadi. Kita nggak usah berdebat macam-macam. Ini ketawa-ketawa gitu iya, kan. orang nggak jujur kok. Memang tukang fitnah. Nah saya mau bilang begini. Kan sekarang pertanyaannya benar nggak sih ada ijazah palsu Jokowi? Saya nggak tahu kalau sekarang saya tanya kepada kalian semua nih mahasiswa di sini. Percaya nggak ada ijazah palsu Jokowi? Saya nggak. Makanya saya senang sekali menunggu bukunya Bung Roy Suryo nih. Saya mau nunggu nih. Saya pikir Mas Ade menanya kanan kirinya tadi. Mau tanya? Enggak, kesian. Nanti kalau dia jawab ragu-ragu kan? Enggak, saya takutnya misalnya ragu-ragu iya atau tidak gitu kan? Ya oke. Saya mau bilang begini. Saya menunggu buku itu karena saya mau tahu. Katanya kan ada penelitian ilmiah 700 halaman. Tapi jawabannya cuma untuk satu. Apakah ijazah Jokowi palsu atau enggak? Itu kan saya harus pengen baca tuh. Karena saya yakin apa yang dia miliki itu tidak ada bukti sedikit pun yang bisa menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, misalnya begini. Tadi ada Ella kalau nggak salah dibilang ya. Ella itu saya pengen baca di buku itu apa yang dilakukan Ella terhadap apa? Error level. Ya udah baca dulu bukunya. Karena gini, Mas Ade, Anda kan belum pernah sama sekali pegang salah satu bukti pun punya Jokowi. Saya sudah pegang skripsinya asli. Dan itu skripsi asli itu tidak ada lembar pengujian skripsinya. Saya bicara orang yang tidak ada lembar pengujian. Loh iya. Teman-teman semua. Oke, katanya dulu dosen. Iya. Kalau seorang mahasiswa bikin skripsi, kemudian skripsinya tidak diuji dan tidak lulus, bisakah keluar ijazah? Enggak, Anda tuh bilang skripsinya skripsi yang mana? Loh lah ya skripsinya Jokowi. Mas Roy ini kembali bohong Anda. Kok bisa bohong? Siapa bilang skripsinya Jokowi tidak diuji? Anda bohong. Tidak diuji. Narasi-narasi yang seperti itu. Saya pegang di depan wakil rektor UGM. Kamu ketemu nggak? Siapa bilang skripsi Jokowi tidak diuji? UGM sudah menyatakan itu diuji. Anda bohong kepada publik. Itulah yang S2 jadi UGM aja udah sombong. menjadi tersangka sebentar lagi. Enggak bisa ini bilang Anda bohong mulu. Kita jangan ribut, kita jangan ribut. S2 aja ngaku-ngaku. Saya keberatan. Saya kuasa hukum Roy Suryo keberatan. Iya. Karena hari ini sedang proses penyidikan. Jadi tidak boleh ada satupun statement yang dikaitkan dengan tersangka kepada Roy Suryo juga klien saya yang lain. Saya katakan kebiasaan dia yang berbohong akan membuat dia menjadi tersangka itulah nanti. Yang bohong soal skripsinya. Kebiasaan Anda yang berbohong kepada publik akan membuat Anda menjadi tersangka nanti. Lihat saja.
Sudah. Masalah apa rupanya? Sudah. Presumption of innocence aja. Ya. Itu pendapat saya, terserah saya dong. Iya. Pendapatlah yang saya sesuai mau jelasin. hukum. Satu lagi ya. Saya mau jelasin. Dia tadi ngaku-ngaku UGM. Hanya lulusan S2 UGM saja. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Lagi sama Universitas Lampung. Woi, Roy. Gak apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, memang saya Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal Oke. itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya bilang Jangan Lampung. merendahkan orang-orang Saya di bilang luar dari Lampung. UGM. Siapa yang merendahkan Saya Universitas Lampung? tanggapi. Jangan Ya, merendahkan jangan. Lampung. Anda nggak ada kalimat Siapa yang itu. bilang Universitas Lampung? Enggak, oke, jangan merendahkan Lampung. Saya lindungi klien saya. Kamu tersangka. Jangan merendahkan Lampung. Kamu tersangka. Saya tidak bilang Universitas Lampung. Saya bilang dari Lampung. Saya tanggapi ini orang bohong. ini. Jangan merendahkan orang lain. Tidak ada. Hanya karena Anda UGM. Ini provokasi. Anda UGM, Anda menghina universitas lain. Saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.